tentang soal tampar-menampar, cekek-mencekek, biarkan saja mereka sungkah sendiri itu. Gitu. Itu kan kita sudah bisa mengukur. Jadi itu ditunjukkan Tuhan hari ini itu. Jadi karena apa? Bangke yang kalian tutupi itu nggak bisa, baunya sudah kemana-mana. Dari dulu kita tahu sosok itu diletakkan di mana kok ya. Cuma kan ada orang-orang yang sekarang sedang makan bangke, sedang makan tulang belulangnya sendiri dan sebagainya. Ya silakan saja. Jadi kita akan jalan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai penerus Joko Widodo. Itu pasti. Yang lain no way man. Jadi tidak mungkin kami memilih kalian. Kita akan fight. Selamat malam. Kita ngobrol lagi di Respon. Tadi pagi kita rame oleh berita penamparan, tapi ini tadi baru saya dikasih tahu kawan-kawan bahwa hal itu dibantah, katanya tidak ada. Yang bantah apa, Mentan atau siapa itu. Ya kita ini bisa apa kan? Rakyat yang sudah lama dibodoh-bodohin ini kan, ya terima saja memang kondisinya kayak gitu. Nggak usah kan itu. Kita nggak usah heran. Wong yang pernah ditampar, diinjak-injak, diculik aja bisa balik ke sono. Gitu. Jadi ya sudahlah. Kita waspada yang lain saja. Yang kita obrolin dari kemarin itu kan sebenarnya pemimpin ini yang harus kita pilih ini yang bagaimana, ya kan? Kan nggak bisa sembarangan. Sudah berkali-kali kita bahas. Negara ini sedang dan sudah dibenerin oleh Pak Jokowi selama hampir 10 tahun. Nah ini hal-hal seperti ini kan harus terjaga terus gitu. Jadi nggak bisa dikelola oleh orang yang serampangan, oleh orang yang emosian dan sebagainya. Ya dari apapun berita itu mau dijawab, dibantah, mau diapa ya silakan saja lah. Nggak ada urusan juga sama rakyat ini kan gitu. Kami memilih ini kan ya memilih yang kami pandang baik. Jadi karena pengalaman 2 kali memilih Pak Jokowi itu kan insya Allah rakyat ini tidak salah gitu. Dengan 53 dan 55% kemenangan itu sudah cukup buat kami menyelamatkan Indonesia gitu. Kalau kalian sebagai politikus yang kayak tikus kesana kemari bercuit-cuit itu ya memang kelakuan kalian seperti itu. Terus kami mau betulinya seperti apa itu. Karena memang makomnya sudah di sana, lingkungannya seperti itu, ya kan, saling menutupi, saling berbohong, saling macam-macam semuanya gitu. Nah sekarang ini masyarakat Indonesia sudah tidak seperti masyarakat tahun 60-an, 70-an, bahkan 90-an gitu, karena medsos ini menolong begitu besar atas kehadiran kalian yang main sirkus setiap hari. Dan kami terus terang memang ya muak. Jadi jangan kalian pikir kami ini tidak tahu gitu. Tapi ya biarkan saja lah. Nanti waktu yang akan membuktikan itu semua gitu. Karena kebenaran tetap kebenaran gitu ya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi yang selama ini diajarkan kepada kami sebagai rakyatnya ini gitu kan. Kami nggak pernah belajar sama anggota DPR, sama politikus ini. Apa yang kami bisa petik dari kalian gitu. Ya kan? Hari ini aja ribut soal seperti itu. Koalisi, wirawiri, dan sebagainya. Di otak kalian itu kan cuma kekuasaan saja yang ada gitu. Pernah kalian berpikir bernegara ini lebih baik? Bullshit. Nggak ada itu. Cuma pura-pura saya kalian. Siapa yang tidak tahu lah. Saya sendiri punya kawan yang 3-4 bulan yang lalu saya mampir ke rumahnya. 3 periode jadi anggota DPR RI, nggak usah saya ceritakan siapa itu. Sampai saya foto kamar mandinya, saya kirimkan ke istri saya. Saya bilang ini tidur di sini pun nyaman saking bagusnya marmernya gitu, ya kan? Terus itu duit dari mana? Dari gaji. Gitu. Itu politikus kan gitu. Nah, jadi kalau kita pagi tadi sampai malam ini berceloteh di medsos seperti itu. Terus ada bantahan ke sana kemari tentang ini. Ini bukan soal iya tidak dan diakui atau tidak diakui. Ini soal karakter pemimpin yang harus kita pilih untuk meneruskan bagaimana negara ini yang sudah ditata ini
terjaga kondisinya gitu. Karena ini masa-masa transisi yang kalian di politisi tua ini juga sudah habis masanya gitu. Jadi ingat kalian itu gitu. Jadi nggak usah terlalu ngotot ada di situ gitu kan. Orang ya sudahlah, sudah jalan pun terseok ya. Pelupa juga, sudah pikun juga gitu kan. Nggak bisa dipertahankan karena secara sunnatullah kita ini memang sudah waktunya untuk memberikan estafet kepada yang muda-muda itu. Makanya kami pemilih-pemilih baik, pemilih seperti usia-usia saya dan anak-anak saya kasih tahu. Emang dari semua 3 capres yang hadir ya Pak Ganjar yang paling fresh, bisa ditelusuri track recordnya, bagaimana dia membangun Jawa Tengah sampai begitu luar biasanya. Tadi saya lihat juga sepintas dia berdialog dengan anak UI ya, yang pakai jaket kuning yang ganteng-ganteng itu UI kalau nggak salah saya. Ditanya soal petugas partai dan sebagainya, semua jawabannya itu elegan dan dia sangat menguasai. Ini saya yakin kalau debat capres bertiga nanti, yang satu ada yang halu, ngomongnya ngalor ngidul, nanti bicara emisi gas buang dari mobil listrik umpamanya dan sebagainya. Yang satu nanti soal pemindahan kuburannya di Ponegoro gitu. Ini cuma Ganjar sendiri yang punya visi misi bagaimana membawa Indonesia ke depan. Dia menguasai bagaimana dia bicara sama Gen Z, milenial dan sebagainya. Ini harus kalian sadari, Jadi kalau hari ini kita bicara soal tadi pagi tentang penamparan dan sebagainya itu, sebenarnya ini bukan soal kalian harus menutupi itu, harus membela itu salah dan benar atau tidak. Ini soal bagaimana kita berpikir cerdas, mendudukkan seorang pemimpin untuk bangsa besar ini. Ini sebentar lagi 280 juta lebih rakyat Indonesia ini. Ini republik ini bukan kaleng-kaleng, Bung. Masa kalian mau kasih presiden kaleng-kaleng ya? Jadi harus apalah, harus care, harus aware. Masa katanya intelektual. Hebat kali kalian itu. Saya sebenarnya kasihan nggak ada Pak Jokowi. Kalau benar di kabinet itu ribut sampai seperti itu, ada cekek-cekekan seperti itu bebannya itu kepada Pak Jokowi. Kita tahu kok hari ini itu di cover semua, ditutup semua, bahkan dibantah ke sana sini itu. Apa? Supaya tidak rusuh saja gitu. Karena kan lucu kalau ada capres terus namparin orang, besok terus KPU mencoret namanya gitu. Geger lagi kita ini kan. Karena dari dulu kan itu ditolak, nggak mau, diteruskan nggak tahu malu gitu kan. Jadi harus kita sadari itu. Kita bukan suka tidak suka, ini soal kapasitas. Jadi sudah bulan-bulan yang lalu saya katakan bahwa kualifikasinya dia sudah nggak seimbang karena memang kualitasnya tidak ada. Masa ada negara satu yang lagi mau dibuat maju tiba-tiba yang nyapres kelas unyu-unyu seperti itu. Malu sebenarnya kita. Kalau kita disorot sama orang luar itu, ini Indonesia lagi ngapain ini? Lagi main wayang golek itu. Aduh, ampun saya itu. Tapi ya kami ini tetap tahu diri bagaimana rakyat ini membawa diri gitu. Jadi kita tuh cuma butuh apa ya? Butuh keamanan, butuh kelangsungan hidup. Kami juga tidak perlu mikirin seperti kalian baru beli pesawat tidur di istana, enggak. Tidak perlu juga kami punya kamar mandi pakai marmer yang mengkilau dan sebagainya itu. Itu mah kalian sungkah aja lah semua, nggak apa-apa itu. Toh nanti hitung-hitungannya ada di lauh mahfud sana kok gitu. Jadi tapi kalau kalian memang orang tidak punya agama ya, atau tidak beriman atau tidak bertuhan ya tidak tahu. Tapi karena persoalan itu kan sekarang sudah terabaikan semuanya. Yang penting happy megang kekuasaan, kaya raya gitu, petentang-petenteng gitu, di atas penderitaan orang lain. Jadi kembali lagi tentang itu tadi, kawan-kawan sekalian, tentang soal tampar-menampar, cekek-mencekek, biarkan saja mereka sungkah sendiri itu. Itu kan kita sudah bisa mengukur. Jadi itu ditunjukkan Tuhan hari ini itu. Jadi karena apa? Bangke yang kalian tutupi itu nggak bisa, baunya sudah kemana-mana. Dari dulu kita tahu sosok itu diletakkan di mana kok ya. Cuma kan ada orang-orang yang sekarang sedang makan bangke, sedang makan tulang belulangnya sendiri dan sebagainya.
ya silakan saja. Jadi kita akan jalan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai penerus Joko Widodo. Itu pasti. Yang lain, no way, man. Jadi tidak mungkin kami memilih kalian. Kita akan fight sampai kapanpun. Karena Indonesia ini harus diselamatkan dengan orang yang benar, bukan orang yang pura-pura benar. Itu saja. Terima kasih sudah ngobrol bersama Respon. See you.